Oke, Oke, baik. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat siang, siang, Bapak Bapak Ibu Ibu sekalian. sekalian. Selamat Selamat datang datang di di pelatihan pelatihan Sistem Sistem Dinamik Dinamik Dasar Dasar yang yang diadakan diadakan oleh oleh PT PT Asbir Asbir Berkah Berkah Konsultan. Konsultan. Sebelumnya, Sebelumnya, perkenalkan perkenalkan, saya saya Zanadian. Zanadian. Saya Saya akan akan membuka membuka pelatihan pelatihan ini. ini Untuk untuk kemudian kemudian nanti nanti sebagai sebagai pemateri pemateri adalah adalah Bapak Bapak Azizan, Azizan, yaitu yaitu menjelaskan menjelaskan terkait terkait dasar dasar sistem sistem dinamik dinamik dan dan bagaimana bagaimana pengaplikasian pengaplikasian sistem sistem dinamik dinamik di di dalam dalam software software PowerShip PowerShip Studio. Studio. Oke, sebelumnya saya izin share ya untuk menjelaskan company profile kami. Ya, jadi kami berdiri sejak tahun 2017 ya. Awalnya kami bergerak di bidang pemetaan dan juga penerjemahan dokumen ya, dan terus berkembang ya dengan seiring dengan waktu selama 8 tahun ini, sehingga sekarang bergerak di berbagai macam jasa ya, khususnya pada saat ini kita fokuskan di pengolahan data, pelatihan dan juga jasa supporting untuk karya ilmiah ya. Jadi untuk pengolahan data kami bisa atau dapat mengolah data spasial, statistik ya, permodelan dinamik dan juga perbuatan WebGIS ya. Jadi di empat hal ini ya, khususnya yang sering dibutuhkan oleh teman-teman yang bekerja di bidang lingkungan atau melakukan research di bidang lingkungan ya, atau di bidang-bidang lainnya. Nah, itu biasanya kami melayani untuk analisis data seperti ini dan juga interpretasinya ya. Nah, ini beberapa software yang biasa kami gunakan. Nah, pada saat ini eh, di pelatihan ini kita memakai satu software, The PowerShip Studio. Nah, adapun untuk kelas pelatihan, ya kelas pelatihan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa memilih beberapa kelas. Ada kelas private, ya ada kelas in-house, ada juga nanti pelatihan yang short course, dan juga ada yang long course ya. Oke. Dan softwarenya macam-macam ya, dari Quantum JS, ArcGIS Pro, Art Engine ya, dan beberapa software lainnya. Nah, adapun beberapa pelatihan yang telah kami selenggarakan, yaitu mulai dari pelatihan dasar. Nah, dasar ini apa? Dasar sistem informasi geografis ya. Kemudian dasar analisis spasial, misalnya menggunakan Doc Engine, RStudio ya, dan juga sistem dinamik pada saat ini yaitu menggunakan PowerShip. Nah, kebetulan kemudian beberapa pelatihan lainnya seperti Life Cycle Assessment, SIG dan seterusnya ya. Nah, untuk pendukung karya ilmiah ya kami mensupport ya misalnya penerjemahan, proofread, parafrase dan juga beberapa jasa yang mensupport untuk publikasi ya di bidang uh, ilmiah ini ya. Oke. Adapun beberapa klien kami, nah ini banyak dari Indonesia, masih di domisili Indonesia ya, meskipun untuk luar negeri ini memang dari beberapa negara ya, Malaysia dan Timor Leste. Sementara di Indonesia ada IPB University ya, Universitas Indonesia, Universitas Lampung ya, Nusa Bangsa dan sebagainya, hingga juga ke beberapa lembaga ya, lembaga research, lembaga penelitian, baik itu dari pemerintah maupun dari swasta. Ya, adapun untuk informasi apabila Bapak Ibu ingin menggunakan jasa kami, silakan menghubungi nomor berikut ya. Dan ini adalah alamat kantor kami. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja kepada praktek ya. Jadi teori dan sekaligus praktek yang akan disampaikan oleh Bapak Azizan. Mungkin sedikit menunggu ya pada Bapak Azizan. Kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Webinar, seminar. Cek cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
siang. Oke, pada siang ini kita akan masuk dalam materi sistem dinamik. Tapi sebelum kita praktek, kita masuk dulu terkait dengan penjelasan sistem dinamik. Nah, basic dari sistem dinamik adalah atau tujuannya adalah untuk memforecasting. Forecasting artinya adalah memprediksi ke depannya seperti apa. Nah, ketika kita membicarakan sistem dinamik, maka di sini ada namanya variabel-variabel yang bisa saling mempengaruhi hasil dari output atau hasil dari forecastingnya. Nah, ketika kita membicarakan forecasting, maka ini berkaitan erat dengan data yang sifatnya berubah setiap waktu atau disebut sebagai time series. Nah, data time series yang digunakan agar bisa kita forecast atau kita prediksi adalah harus yang bersifat numerik asli, bukan data yang bersifat kategori. Nah, apa maksudnya data bersifat numerik asli? Contohnya misalkan luas lahan. Luas lahan ini dalam hektar. Lalu jumlah pohon. Lalu misalkan tadi contoh data ada populasi. Ya. Populasi ini artinya adalah angka asli atau angka numerik asli. Nah, walaupun ada juga data yang walaupun sifatnya angka, tapi tidak bisa digunakan. Contohnya apa? Data misalkan klasifikasi kelas. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Atau data-data yang sifatnya adalah kategori, misalkan rendah, sedang, tinggi. Nah, ini tidak bisa kita uh, gunakan untuk melakukan forecastingnya. Oke. Nah, dalam menghubungkan antar variabel, ada dua jenis diagram yang nanti kita juga pelajari dalam sistem dinamik ini. Yaitu ada namanya causal loop diagram dan satu lagi flow diagram. Oke. Causal loop diagram artinya adalah untuk melihat hubungan antar variabel. Dan di sini tidak dimasukkan angka dan juga belum dilakukan simulasi. Jadi tujuan dari causal loop hanya mengetahui bagaimana hubungan antar variabel. Jadi belum dimasukkan angka berapa, tetapi hanya mengetahui hubungannya seperti apa. Oke. Nah, bagaimana cara kita tahu hubungannya seperti apa? Bisa satu, yaitu dengan referensi atau literatur. Atau kedua, kita melihat dari keadaan langsungnya. Hubungannya seperti apakah? Apakah saling mempengaruhi atau saling menolak atau bertolak belakang. Nah, terkait hubungan dalam sistem dinamik, di sini ada dua jenis, tanda positif dan negatif. Nah, perlu diperhatikan di sini, tanda positif ini bukan uh, angkanya yang positif, atau tanda negatif, angkanya bukan negatif. Bukan seperti itu. Jadi bukan angkanya positif atau negatif. Tetapi hubungannya seperti apa? Maksudnya apa? Contoh di sini ada hubungan antara uh, suhu dengan tangkapan ikan. Di sini positif. Maksudnya apa? Maksudnya adalah korelasi searah. Artinya ketika suhu meningkat, maka tangkapan juga akan meningkat pula. Jadi satu meningkat lagi. Nah, lalu kalau negatif, artinya korelasi berlawan arah. Misalkan kedalaman dengan tangkapan ikan. Nah, di sini ketika kedalamannya semakin dalam atau semakin meningkat dalamannya, maka jumlah tangkapan di permukaan akan turun. Ya.
Jadi satu naik, satu lagi turun. Jadi bukan angkanya yang positif atau negatif. Ini pentingnya. Ini baik yang salah soalnya. Oke. Nah, sebenarnya kalau causal diagram ini, jika kita sudah tahu hubungannya seperti apa, maka tidak perlu dilakukan atau tidak wajib dilakukan. Kecuali memang jika kita ingin misalkan mempublish artikel atau skripsi, lalu apalagi tesis, disertasi, biasanya diwajibkan untuk menginkludkan causal diagram atau CLD. Oke. Oke, lalu selanjutnya ada flow diagram. Oke. Nah, flow diagram ini adalah untuk melakukan simulasi. Nah, di sini ada beberapa simbol yang akan kita gunakan nanti dalam power sim-nya. Ada level, inflow, outflow, auxiliary. Nah, dalam level inflow, outflow, auxiliary ini akan lebih jelas jika kita masuk ke dalam next slide. Oke, dimulai dari level. Level artinya adalah yang kita bahas atau sistem yang ingin kita ketahui bagaimana keadaannya. Ini disebut level. Nah, inflow artinya adalah yang menambahkan. Jadi kita lihat mana ke dalam ini menambahkan. Lalu ada lagi outflow, artinya mengurangi. Nah, pemanfaatannya apa? Ini banyak ya. Jadi tidak hanya eh, kasus tertentu saja. Contoh misalkan populasi. Populasi, misalkan di sini populasi, level populasi, bertambah misalkan dengan kelahiran, lalu berkurang karena kematian. Atau misalkan yang lain, misalkan tabungan. Tabungan bertambah karena pemasukan atau income, dan outflow-nya karena misalkan pemakaian atau penggunaan. Atau misalkan lagi, misalkan hmm, luas lahan. Contoh luas lahan. Luas lahan bertambah. Luas lahan bertambah misalkan karena luas lahan hijau misalkan ada reboisasi contoh. Lalu outflow-nya misalkan karena ada pembalakan. Dan masih banyak contoh lainnya. Ada lagi misalkan populasi ikan misalkan. Ya bertambah karena misal ada breeding. Dan berkurang karena misal ada tangkapan. Ya, dan masih banyak pemanfaatan lain pada sistem dinamik. Oke. Nah, jika ini dituliskan sebagai rumus, maka ini adalah uh, persamaan orde 1 ya. Di mana di sini level atau yang kita analisis di sini dipengaruhi oleh perubahan pada inflow dikurangi pada outflow-nya. Nah, kasus ini terjadi jika level awalnya adalah 0. Oke, ini jika awalnya 0. Tetapi, contoh misalkan hal yang sering kita temui, ini tidak mungkin 0 awalnya. Contoh misalnya populasi. Nah, populasi di sini sudah ada nilai populasi sebelumnya. Jadi tidak mungkin 0. Ya. Jadi kalau 0 ini misalkan untuk beberapa kasus
Misalkan seperti berkaitan dengan lahan atau sebagainya. Ya, yang mulai startnya dari nol. Tapi misal populasi atau misalkan ya hal lain lah. Ini bisa kita awalnya bukan nol, tapi sudah ada nilai sebelumnya. Maka ditulis T-1 atau keadaan sebelumnya seperti apa. Oke. Nah, di sini kita gunakan PowerSim Studio Pro Express. Tata cara instalasi sudah ada di WhatsApp group ya. Dan software ini free dan legal, bukan pajakan. Nah, pastikan pilih yang PowerSim Studio Pro Express. Ibaratnya di sini trialnya, versi trial ini bukan waktu ya. Jadi penggunaannya tidak ada batas waktunya, tetapi batas variabel, yaitu 50 variabel. Yang tentunya ini sudah lebih dari cukup ya untuk kita gunakan ya, di batas 50 variabel. Oke. Nah, dalam di sini ada contoh nol. Contoh pertama ya. Nah, dalam contoh pertama ini, kita bisa lihat dari mana angka-angka ini. Nah, kita perhatikan file Excel dulu. Kita close di sini. Nah, nilainya adalah dari Excel ya. Jadi 2010, 911, 503. Lalu angka-angka seperti ini dapat dari mana? Ini dapatnya dari perhitungan dalam Excel ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan dalam Excel, kita masuk ke PowerSim dulu. Jadi setelah kita menginstalasi, sudah di PowerSim, PowerSim Studio 10. Oke. Nah, kurang lebih tampilan seperti ini. Oke. Nah, di sini kita bisa pilih. Di sini ada berbagai macam ya. Mulai dari file untuk menyimpan, ya save, open, dan seterusnya. Standar seperti software lainnya. Oke, lalu selanjutnya ada edit. Ya, ini undo, redo, copy paste. Ini standar ya. View untuk tampilan, apakah ada grid ya atau semacamnya. Nah, nanti insert dan juga diagram nanti kita akan bahas. Karena ada simbol-simbol tertentu di sini. Lalu format, ya bisa untuk ya standar ya untuk garisnya ingin seperti apa, apakah ada garis putus-putus, bentuknya seperti apa, bisa kita formatting di sini. Nah, simulation digunakan nanti ketika sudah siap modelnya, kita simulasi, kita prediksi. Lalu kita pilih di sini uh, options ya, tools options. Sini kita lihat tampilan seperti apa, fontnya. Lalu pada tools customize, kita lihat pada comments-nya. Nah, di sini kalau yang versi saya sudah di checklist semua. Silakan nanti Bapak Ibu checklist semua, semuanya aja di all comments, ya biar muncul aja semuanya. Jadi nggak repot-repot nyari lagi.
Nanti kita oke. Jadi checklist dulu semua. Jadi bagi yang belum harus checklist dulu semua baru oke. Tadi ke tools customize, lalu ke comments, ke checklist semua di bagian all comments. Oke. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke buat causal loop diagram dulu. Cara ke diagram, ke frame tool, kita pilih rectangle frame tool. Di sini kita bisa tulis. Misalkan causal loop diagram. Misal tulisan terlalu besar atau kecil, bisa kita perkecil aja. Ya, seperti ini. Ini juga bisa untuk custom waktu kita tambahkan. Oke. Nah, selanjutnya kita ke diagram lagi, kita pilih frame tool. Kita lihat di sini tadi ada 4 variabel yang mempengaruhi populasi atau penduduk. Emigrasi, migrasi, kematian, kelahiran. Jadi kita taruh di tengah adalah penduduk. Lalu misalkan di sini kelahiran. Lalu di sini kematian. Lalu ada 2 faktor lagi, ini migrasi dan emigrasi. Migrasi ini artinya masuk ke daerah, pindah ke daerah tersebut. Bantul ya di sini ya. Ya, kita sesuaikan aja. Tadi imigrasi. Oke. Nah, di sini bisa kita hubungkan. Nah, tetapi biasanya sebelum kita hubungkan, kita bisa klik ini sambil kita tekan di keyboard kita tombol Ctrl. Atau bisa juga kita langsung seperti ini. Di 4455 kita pilih. Nah, apa yang kita lakukan? Kita klik kanan, kita properties, kita hilangkan biasanya eh, garis keluarnya, lalu no fill, ya fontnya sudah sama, kita boleh oke. Okay. Ya jadi agar mengikuti seperti yang di sini ya. Sini tidak ada garisnya. Oke. Okay. Dan di sini kita hubungkan. Kita gunakan open freeform tool. Kita hubungkan saja. Ini belum kita beri warna ya. Hubungan timbal balik. Ini kedua yang kita pilih. Kita copy aja. Ini kita rapikan sedikit.
Seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita warnai. Nah, warna ini tergantung dari keadaannya dan bagaimana hubungannya. Artinya kita harus tahu dulu hubungannya seperti apa. Oke, keadaan selalu ada dua. Jadi kita pilih hal tidak positif, negatif. Kita perkecil aja. Kita huruf tanda plus lagi. Sini tanda minus. Oke. Untuk tanda positif, kita klik kanan, kita ke properties. Biasanya kita pilih warna biru. Apply lalu oke. Kalau ini juga tadi selain luarnya, dalamnya juga kita warna biru. Oke. Nah, biasanya kita taruh jika hubungannya positif. Artinya ketika suatu variabel meningkat, maka variabel lain meningkat pula. Oke. Kelahiran terhadap jumlah penduduk. Ketika kelahiran meningkat, maka penduduk akan meningkat pula. Maka di sini kita copy aja, kita paste. Kalau di sini positif. Nah, ketika bertambah penduduknya, ya maka semakin banyak yang tinggal dan semakin tinggi pula tingkat kelahirannya. Jadi ada hubungan timbal balik. Oke. Lalu pada penduduk dan kematian. Nah, ketika kematiannya meningkat, tingkat kematian meningkat, maka tingkat penduduk pada jumlah penduduk akan berkurang. Maka hubungannya adalah negatif. Nah, tetapi pada suatu wilayah dengan penduduk yang banyak, tingkat penduduknya tinggi, maka jumlah kematian pun akan semakin tinggi pula. Artinya misalkan kita bandingkan penduduk yang sedikit dengan penduduk yang banyak, ya, besaran angka kematian yang pasti lebih besar yang penduduknya banyak. Jadi bukan persentasenya, tetapi jumlahnya. Nah, imigrasi ini artinya masuk ke suatu daerah, artinya menambahkan. Ketika banyak pendatang, maka akan menarik banyak pendatang pula. Oke, nah di sini ketika emigrasi atau pindah luar wilayah, akan menurunkan penduduk. Nah, di sini seperti ini. Nah, biasanya nanti eh, tidak hanya tandanya saja, biasanya garisnya diikutkan, orang ngikutin dari tandanya. Nah, kita pilih, bisa kita pilih garisnya satu persatu atau supaya sekalian kita klik, lalu kita tekan tombol Ctrl. Jadi langsung 6 garis yang terpilih. Kita klik kanan, properties, lainnya warna biru. Seperti ini. Sini lainnya yang warna merah. Oke. Oke. Oke, selanjutnya adalah kita baru masuk ke dalam sistem dinamik. Jadi setelah kita ketahui hubungan seperti apa, nanti kita akan terjemahkan dalam sistem dinamiknya. Oke. Nah, bagaimana cara kita ketahui
angka-angka seperti di sini ya. 1,34, 0,354. Nah, di sini kita ambil namanya persentase. Di sini persen emigrasi, lalu persen kelahiran dan seterusnya. Nah, persen emigrasi artinya adalah emigrasi dibagi dari total jumlah penduduk. Gunakan tanda dolar. Ya, jadi imigrasi berarti D2 di sini dibagi jumlah penduduk dan seterusnya. Nah, kemudian di sini diambil rata-ratanya. Nah, rata-rata ini kita bisa ambil nilai persennya. Oke. Kita lihat 1,34, 0,354 ya di sini. 0,83 dan 0,73. Oke. Jadi angka persen ini dapatkan dari situ. Dari perubahan per waktunya untuk kemudian bisa menjadi persentase. Nah, selanjutnya pertanyaan adalah bagaimana cara kita menyusun sistemnya. Oke, kita buat di sini diagram. Oh, tadi ada kasual, kausal, step kausal diagram. Sekarang adalah stock flow diagram. Nah, selanjutnya kita pilih. Oke, nah di sini kita pilih level tool. Kita samakan. Yang sebelah ini bagian tengah adalah penduduk. Jadi kita beri nama penduduk. Nah, di sini diminta untuk kita lakukan dari 2010 dulu. Kita klik 2 kali. Di mana 2010 ini adalah penduduk 911.503. Nah, di sini bisa kita berikan namanya satuan dengan tanda kurung siku 2 kali, namanya adalah jiwa. Kita apply. Nah, di sini muncul reverse to non-existing global unit jiwa. So yes, kita finish, lalu kita oke. Lalu kita hubungkan flow with red tool. Pertama adalah kelahiran. Lalu sekarang kita buat semuanya ya. Yang mengurangnya adalah kematian. Emigrasi menambahkan, maka dari luar masuk yang sini ya. Itu lagi adalah oke. Nah, di sini kita pilih dari kelahiran.
kematian. Di sini tadi ada imigrasi. Imigrasi. Nah, bagaimana cara kita mengisi data persentasenya? Yang pertama adalah kita hubungkan dulu. Pertama kita yang kelahiran dulu. Diagram ke dari penduduk ke kelahiran. Nah, di sini kelahiran adalah 1,34%. 1,34% dari penduduk. Rata-rata perubahannya. Setiap tahun penambahannya adalah sekitar 1,34% dari total jumlah penduduk. Nah, tetapi kita lihat di sini, ini totalnya dalam desimal. Sedangkan jumlah manusia ini tidak mungkin desimal. Sehingga kita perlu bulatkan. Oke. Nah, maksudnya apa 1 jiwa 0 jiwa ini? Jadi, dia pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah. Jadi, misalnya dikali 1,34 kita jumlah penduduk, jika kurang dari 0,5, maka ditambah 0 atau pembulatan ke bawah. Jika lebih dari 9,5, pembulatan ke atas, atau ditambah 1, naik ke atas. Kita apply lalu oke. Nah, sehingga tadi yang ada tanda tanyanya, ini sudah kita hapus ya, kita hilangkan. Oke. Nah, selanjutnya, ini kematian. Penduduk kematian. Nah, ini rumusnya akan terus sama ya. Jadi kita copy pun nggak masalah. Yang beda adalah angkanya. Karena kalau kematian adalah 0,35%. Lalu kita bersama pada imigrasi. Nah, pengalinya adalah 0,83. Dan emigrasi 0,73. Kita hubungkan dulu. Kita ganti 0,83 jadi 0,73. Lalu oke. Nah, kalau sudah semua seperti ini, sudah checklist semua, di sini bisa kita pilih simulation, ke simulation settings. Nah, di sini kita pilih start time-nya adalah tahun pertama ini 2010. Nah, di sini bisa kita tentukan misalkan sampai bebas ya 2040 misalkan. Lalu di sini report. Report ini nanti ketika dalam hasilnya, apakah kita ingin perlihatkan setahun sekali atau 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali, ini bisa kita pilih. Nah, jika ingin setiap tahun, kita pilih 1 dan 1 saja. Oke, kita apply. Oke, coba kita oke. Nah, di sini kita bisa klik simulation, kita play. Perhatikan di sini tahunnya 2010 ya. 2010, kita play. Sekarang di 2040.
Kalau kita melihat secara timetable atau tabel, kita klik diagram, tapi di timetable. Bisa kita tarik misalkan penduduk imigrasi berapa setiap tahunnya. Lalu kelahiran berapa, lalu kematian berapa, dan seterusnya. Nah, atau kita juga bisa lihat dalam grafik, dari diagram ke time graph. Kita ingin melihat perubahan jumlah penduduk, seperti itu. Atau kita ganti, delete, lalu kita bahkan misalnya kematian. Dan kematian setiap tahun seperti apa? Seperti ini. Migrasi, imigrasi ya, seperti ini. Ini kita buat standar semua dulu, yaitu bentuknya adalah uh, linear semua. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam, kita bisa lihat dulu contoh satu, dari contoh nol ya, contoh sederhana. Oke, nah di sini jika rata-rata per orangnya adalah mengkonsumsi 114 kilo beras per tahun. Nah, jika tidak seluruhnya tetapi hanya 4% yang tidak mengkonsumsi beras, artinya 96% konsumsi, maka itu nanti uh, kebutuhan beras totalnya satu kabupaten, dan juga nanti bila ada diversifikasi. Oke, kita mulai dulu dari sederhana, itu dari perhitungan dulu. Perhitungan jumlah berasnya. Oke, kita buat dulu sini konstan tool. Beras per jiwa. Nah, kenapa kita jadikan tonase? Ini karena kita ingin total satu uh, kabupaten. Ini maka akan kalau banyak digit ya, jika dalam kilogram. Nah, jadi satu jiwa adalah 0,114 ton per jiwa untuk beras per jiwanya. Kita play lalu yes, kita finish lalu oke. Okay. Kita bisa lihat auxiliary tool, total beras, berarti kita hubungkan jumlah penduduk dengan jumlah berasnya per jiwanya. Gimana tadi? Dari total 4%, 100%, 4% dari konsumsi, misalnya ada balitanya. Maka kita bisa buat kita kali 0,96. Kenapa 0,96 kali? Karena 100 dikurang 4% ya. Kalau kita tulis 9% nggak masalah. Dia ada total 1,2 jiwa dikali beras per jiwanya. Akan dapatkan tonasenya. Kita apply lalu kita oke. Oke. Nah, di sini jika harga per tonnya adalah 12 juta,
maka hitung total biayanya. Sebentar kita tambahkan di sini. Satuan adalah juta ya, 11 juta per ton. Kita apply, kita yes, kita finish, kita oke. Okay. Nah, maka kita buat harga total. Harga total beras kita hubungkan dari total beras ke harga beras per ton. Di sini kita kali. Maka akan mendapatkan berapa juta. Apply lalu kita oke. Okay. Oke. Okay. Nah, selanjutnya ini adalah keadaan, kita bisa tulis di sini adalah tulis di sini adalah keadaan sebelum diversifikasi. Oke. Nah, kita bisa buat misalkan setelah keadaan diversifikasi di mana total beras masih berkurang, tapi di sini ada tambahan eh, jagung ya. Jadi berasnya jadi 0,098, sedangkan jagung jadi 0,24. Nah, sama juga yang konsumsi tetap 96%. Nah, di sini kita hubungkan. Oh ya, pertama kita isi dulu. Jadi 0,098 ton per jiwa. Kita apply oke. Okay. Nah, sedangkan total berasnya berarti pengalinya sama ya. Kita hubungkan sini. Oke, lalu di sini kita kali dengan kelas diversifikasi per jiwa. Kita apply logo, kita oke. Okay. Nah, di sini kita buat, karena harga beras tetap sama, maka pengalinya adalah sama saja. Setelah beras diverifikasi dengan harga beras per ton. Dan harganya tidak berubah ya. Baik itu diversifikasi atau tidak, harga berasnya akan tetap sama. Kita boleh oke. Nah, lalu
Selanjutnya, berarti di sini kita bisa tambahkan banyak konsumsi jagung per jiwa. Ya, itu adalah 24 kilo setahun atau 0,024 ton. Kita apply dulu, kita oke. Lalu totalnya, total jagung kita hubungkan. Terhubungan antara penduduk dengan total jagung per jiwa. Ya, di sini perlu diingat bahwa tadi 96%. Nah, kita kali dengan jumlah jagung per jiwanya. Oke, kita lihat harga jagung per tonnya. Nah, di sini kita kali, kita isi dulu harga jagung per tonnya. Itu tadi 13 juta ya 1 ton ya. Kita apply lagi, kita oke. Kita apply lah, oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan misalkan total harga. Itu antara yang jagung dengan yang eh, beras ya. Kita apply lah, oke. Oke. Nah, di sini kita bisa buat lagi kotak ya. Ini adalah yang sudah diversifikasi. Oke. Nah, lalu gimana kita melihatnya? Kita simulasi lagi, kita play. Kalau kita melihat dalam bentuk tabel, maka bisa ya. Misalkan eh, total berasnya dulu, misalkan totalnya berapa. Lalu setelah diversifikasi seperti apa jumlahnya. Jadi kita bisa melihat perubahannya.
Oke, kita buat juga misalkan eh, time graph, misalkan antara 12 dengan total simplifikasi, perbedaannya seperti apa, dan itu lihat dalam eh, timetable, time graph-nya. Nah, salah satu kekurangan dari timetable adalah di sini kita tidak bisa copy paste ya. Nah, untuk kita bisa mengcopy paste, kita perlu melakukan nama export data. Oke. Nah, bagaimana caranya? Nah, cara adalah pertama kita buat dulu Excel kosongnya dulu. Oke. Di sini kita bentuk new Excel worksheet yang kosong. Misalkan data 14 Juni 2025. Oke. Nah, lalu bagaimana? Kita pilih, kita klik di sini sambil kita tekan tombol Ctrl. Oke. Kita klik kanan. Di sini ada transfer direction. Kita pilih out. Artinya adalah dari sistem dinamika tadi PowerSim ini, kita pindahkan ke Excel. Lalu connect dataset, new dataset, spreadsheet dataset. Lalu kita oke. Yes saja. Kita pilih data baru ya, data 14 Juni. Kita open. Kita tunggu. Oke, kita pilih sheet 1. Kita next. Lalu next lagi. Nah, di sini kita lihat. Kita ingin setiap satu ya, bukan 10. Setiap tahun ada, kita lihat ambil datanya. Kita next lagi, next lagi. Next terus, next. Finish. Oke, maka secara otomatis nanti terbuka Excel ya. Oke. Nah, di sini kita pilih simulation, lalu kita pilih play. Nah, maka secara otomatis Excel tersebut nanti langsung ada isinya seperti ini. Jadi tidak perlu di copy paste, ya maka ini bisa kita isi. Nah, kalau mau kalau kita mau mengganti, ya misalkan kita ganti nilainya, misalkan sini menjadi 0,0098 misalkan. Kita play, kita oke. Kita simulation saja, kita play, maka isi di sini langsung berubah juga. Jadi nggak perlu apa namanya, dilakukan ulang. Jadi selama di sini sudah uh, menyatu dengan Excel ya, maka di sini sudah bisa kita ambil datanya. Oke. Lalu di sini ada istilah validasi. Apa itu validasi? Simpan dulu ya. Simpan dulu di sini file, save. Kita close dulu sebentar. Kita buka di WPS saja.
Lalu di sini nama istilah validasi atau mapping. Itu membandingkan hasil antara prediksi dengan atau simulasi dengan data asli. Nah, di sini kita coba bandingkan yang data penduduk saja, 2010 sampai 2019. Yang kita punya data aslinya. Kita copy, kita ke Excel sini. Nah, di sini kita buat namanya mean absolute percentage error. Yaitu asli dikurang simulasi. Oke, jadi absolut artinya tidak ada negatif ya karena persentase di sini. Nah, kita lihat persentase berapa. Nah, ternyata persentase adalah 1,07%. Atau tingkat kesalahan dalam prediksi adalah 1,07%. Nah, besar kecil ya dari mana? Kita lihat namanya MAPE Classifications. Nah, kalau di bawah 10, ini masih highly accurate forecasting. Dan di sini tadi 1% kesalahannya. Ya, jadi itu sebut namanya validasinya. Oke, jadi dalam Forsim ini kita bisa mode causal loop, walaupun causal loop ini tidak menghasilkan apa-apa ya. Jadi hanya gambaran saja. Nah, flow diagram inilah yang menentukan atau memprediksi bagaimana caranya untuk forecasting. Dan juga data dari Forsim ini bisa kita ekspor dalam Excel. Oke, oke kurang lebih seperti itu. Jadi pada pertemuan ini kita sudah mempelajari basic-basic dari sistem dinamik, mulai dari penjelasan tentang sistem dinamik sampai pemanfaatan dengan power sim ya. Baik, jika ada yang didiskusikan boleh silakan. Izin boleh diskusi. Ya, silakan. Mohon maaf tadi saya terlambat. Mungkin tadi dijelaskan di awal terkait dengan ini eh, penggunaan stok level dan auxiliary dan konstan itu bagaimana gitu. Kapan kita menggunakan stock level, kapan kita menggunakan auxiliary, kapan kita menggunakan konstan. Kemudian di sini tadi kan seperti yang di diagram dari penduduk inflow ada dari kelahiran ke penduduk, kematian itu outflow. Imigrasi masuk inflow, sedangkan yang imigrasi outflow. Namun kita selalu memberikan diagram bukan garis ya, tanda panah selalu keluar dari penduduk. Nah, itu logiknya bagaimana? Karena ketika saya mencoba untuk mengaplikasikan misalnya ke yang lain gitu, agak bingung ini kapan kita menggunakannya apa? Kapan kita membuat tanda panah itu dari level stok ke inflow ke outflow-nya dan kapan misalnya justru mengarah ke stok level semua gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik. Pertama terkait stok level. Jadi kita balik ke PPT dulu. Nah, secara sederhana, level ini artinya adalah satuan yang kita bahas yang biasanya di sini memiliki uh,
bisa memiliki angka atau angka awal, maka level T-1 atau tidak. Nah, dalam hal ini kita bahas adalah perubahan penduduknya. Nah, inflow atau outflow ini variabel-variabel mempengaruhinya. Nah, kaitannya variabel pengaruh ini, kapan kita tahu dia bisa inflow atau outflow, ya tergantung dari keadaannya. Ketika kita membicarakan kelahiran, apakah dia menambahkan jumlah penduduk atau mengurangi penduduk? Ya tentu menambahkan, maka menjadi inflow. Yang kita lihat tanda panah yang di level ya, yang nempel di level ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya kita perhatikan di sini ya. Nah, tanda panah ini ya, bukan tanda panah ini ya. Tanda panah ini artinya adalah untuk pindah ke Excel. Ini juga sama. Nah, kelahiran imigrasi ini menambahkan jumlah penduduk. Emigrasi dan kematian mengurangi jumlah penduduk. Maka kita perhatikan adalah tanda panah yang menempel dengan uh, stock flow-nya. Oke. Lalu kapan kita gunakan konstan? Konstan ini artinya adalah yang tidak berubah setiap waktunya. Contohnya apa? Misalnya beras per jiwa di sini. Kita tentukan konstantanya atau sebut konstan. Pasti tidak berubah setiap waktunya. 0,114 ton per jiwa. Lalu kenapa kita gunakan auxiliary di sini? Kenapa nggak konstan lagi? Karena kita tahu bahwa penduduk ini setiap tahun berubah-ubah. Ya, maka di sini kita gunakan auxiliary, ya, yaitu ia mengalami perubahan atau sini disebut variabel ya. Jadi bisa berubah-ubah angkanya. Ya, sedangkan yang beras per jiwa, harga beras per ton di sini tidak berubah. Untuk sistem ini, apakah relay berubah? Pasti berubah. Lalu bagaimana sistem ini nanti beda lagi. Ini kita buat sesuai contoh saja. Nah, seperti ini, total beras diversifikasi. Beras diversifikasi di sini, ya kenapa pakai auxiliary? Karena di sini berubah dari penduduknya. Penduduknya berubah, jumlah berubah. Dan di sini kenapa tetap sama? Ya karena di sini kita buat konstan. Oke, lalu berkaitan dengan causal diagram. Causal diagram ini hanya sebagai pedoman saja. Pedoman dalam arti eh, kita hanya tahu bagaimana keadaan sistemnya. Apakah eh, menambah atau mengurangi. Kalau kita sudah tahu tanpa perlu kita lakukan causal diagram, maka sebenarnya bisa kita lanjut dalam flow diagram, ya. Dan kita lihat lagi di sini untuk plus minus atau tanda masuk keluarnya, ya maka yang kita lihat adalah tanda panah yang di bagian di sini ya. Ya kita kembalikan lagi pelayanan dan imigrasi apakah menambah jumlah penduduk tentu menambahkan, maka masuk ke dalam stock flow-nya. Emigrasi dan kematian apakah berkurang, ya maka eh, tandanya keluar. Ya lihat tanda panahnya dari tanda panah yang ini. Nah, lalu tanda panah ini untuk apa? Nah ini untuk memanggil, memanggil supaya di sini kita rumusnya adalah persentase dikali jumlah penduduk. Kalau kita hapus, misalnya di sini hapus, dia nggak kebaca. Apa ini penduduk ini nggak kebaca ini apa? Maka di sini harus kita panggil. Disebut link saja, bukan arahnya. Seperti itu. Ya, jadi lagi stok flow ini, lihat panah yang menempel dengan stok flow-nya. Lalu kapan kita gunakan konstan, kapan kita auxiliary. Kalau sistemnya berubah-ubah tergantung waktu atau terkena variabel yang berubah setiap waktu, maka kita gunakan auxiliary. Tapi kalau tidak berubah setiap waktu, kita gunakan konstanta. Seperti itu. Ya, semoga sudah terjawab ya. Ya, terima kasih. Eh, Kalau misalnya diizinkan, saya boleh share screen untuk melihatkan ada saya yang saya coba gitu. Dan saya bingung sendiri ini kenapa, gimana caranya. Boleh nggak, Pak, Iya, iya boleh silakan. izin share screen?
saya mencoba membangun sebuah model. Ini masih nyoba-nyoba gitu. Dari kausalnya seperti ini yang terbayang di pikiran saya gitu kan, dan tentang produksi CPO di Kabupaten Kampar. Tapi ketika saya coba tuangkan ke struktur model, mentok seperti ini. Ada yang alirannya kayak nggak masuk gitu. Jadi saya mau ini masukannya, ini Nah, ini salahnya di mana saja. kalau saya lihat, ya, makasih. Oke, nah di sini saya lihat ini masuk semua ya, karena tanda tanya merahnya nggak ada. Jadi sistemnya jalan ini. Iya, tapi ini grafiknya terus kan, ini saya berharap tadinya permintaan CPO domestik ini dengan produksi CPO itu terlihat, sehingga ada gap, saya lihat ingin ini lihatkan gitu. Ada gap ternyata antara permintaan dengan produksi itu tidak tidak sebanding gitu. Nah, kemudian di sini saya mencoba menghubungkannya dengan produksi TBS, CPO itu kan didapatkan dari ekstraksi TBS. Jadi saya mencoba memperlihatkan, mensimulasikan di sini ada variabel TBS. Kemudian TBS itu dipengaruhi oleh dari kebun gitu kan, dari panen dari kebun. Tapi saya bingung ini, apakah ini alirnya udah benar atau tidak, karena jadi apa ya? Jadi gapnya nggak kelihatan ketika saya mencoba, misalnya ini saya coba ini apa gap permintaan, jadi kacau gitu, nggak. Nah, itu di grafik gap warna merah, hijau permintaan CPO, biru produksi CPO itu ada itu. Iya, cuma kok rasanya aneh gitu. Nah, itu di Bingung. luar eh, konteks ya. Jadi mungkin itu mungkin cek di datanya ya. Jadi kok sistemnya sudah masuk soalnya semuanya. Saya nggak tahu apakah pengalinya. Lalu di sini juga saya nggak tahu kenapa produksi pakai eh, random random sampel. Yang ini, yang Hmm, produksi TBS ya, karena saya berpikir dipakai random karena dia tidak pasti, sering berfluktuasi gitu. iya, oke. Lalu kenapa bentuknya lurus seperti ini? Karena sistem ini sistem tingkat satu semua ya, atau eh, linear semua. Nah Saya itu nggak yang lihat bisa sistem non linear ya. nah itu yang saya ini, yang saya herankan gitu nih, kenapa jadi kok kayak linear gitu gitu, kayak regresi linear lurus aja grafiknya. Karena di sini kan harusnya kan produksi CPO ini dipengaruhi oleh produksi TBS. Tapi ketika saya coba bikin ini, dia apa, di sini saya hubungkan gitu, eh, diagram apa ya ini, panah dari produksi TBS atau dari kebutuhan ini ke produksi CPO, nggak bisa. Jadi kayak nggak nyambung sebenarnya, makanya mungkin tidak terpenuhi harapan saya. Produksi CPO ini mewakili ini cuma dari stok awal, memang di CPO apa produksi CPO di Kampar saja yang dipengaruhi oleh dua ini variabel ini. Sedangkan ketersediaan CPO itu harusnya kan dipengaruhi oleh ada tidaknya TBS, seberapa banyak TBS dipanen gitu. Dan ini tidak ada panah ke arah produksi CPO, karena saya coba kasih panah kok kayak nggak nyambung. Oke. Nah, kalau Jadi, ingin menyambungkan, kita harus samakan unit ya. Contoh CPU dengan TBS. Ini hmm, unitnya kan apakah sama? Kalau sama pun, ini harus ada jelas. Pengalian itu apa? Pengalinya berapa? Jadi produksi TBS ke si CPU ini apa ya, apa namanya, hubungannya seperti apa? eh, di sini kan sebanyak apa CPO ini akan dipengaruhi oleh persentase ekstraksi TBS ini. Nah, di TBS ini ini tandan buah segar sawit ini, maksudnya tandan buah segar sawit ini ketika di press itu tidak akan semuanya menghasilkan minyak. Ada rendemen istilahnya, total dari hasil terhadap awal dari bahan baku TBS-nya. Nah, ini jadi jumlah TBS yang diperoleh, yang dipanen misalnya ada 1.000 ton.
tidak akan 1.000 ton juga menghasilkan TBS, namun akan dipengaruhi oleh rendemennya. Makanya saya taruh rendemennya di sini gitu. Rendemen tadinya saya coba diproduksi TBS, tapi eh, nggak apa ya kemarin masalahnya. Pokoknya jadi ada merah-merah gitu. Nah, jadi rendemen produksi TBS ini nanti akan ada hubungannya dengan rendemen. Kemudian ada hubungannya dengan kemungkinan gagal di kebunnya, kemudian produktivitas dari lahan masing-masing. Nah, semuanya ini nanti akan berpengaruh terhadap produksi CPO ini. Kalau misalnya TBS itu tinggi hasilnya, panennya bagus, maka akan masuk ke pabrik ke PKS itu pasti akan banyak juga gitu TBS-nya. Nah, di situ ketika di pabrik banyak masuk TBS, artinya nanti produksi CPO pada hari itu akan meningkat. Namun di sini nggak bisa saya hubungkan untuk mempengaruhi, harusnya kan ada pengaruhnya terhadap produksi CPO, bukan hanya oleh peningkatan teknologi dan penyusunan produksi saja produksi CPO itu, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi existing dari produksi TBS per tiap harinya. Seperti itu, Pak. Oke, ini kalau mau ada pengaruh dari TBS ke CPO, ini harus ditambah satu lagi ya, Oh ya, auxiliary. Nah, ini auxiliary. dapatnya dari mana? Atau nggak perlu auxiliary lah sebenarnya. Kita hubungkan aja di sini ke sini. Nah, cuma kita harus ada namanya eh, istilahnya adalah Saya coba hubungkan boleh? koefisien ya. Ah, Boleh saya coba? ini nggak bisa langsung ya. Oh, Ini nggak nggak bisa bisa ya? langsung, nggak bisa langsung. Saya jelaskan dulu. Ada namanya koefisien, Iya. koefisien regresi. Jadi ini kita buat regresi dulu. Y-nya adalah Hmm. produksi CPO, Mm-mm. X-nya adalah produksi TBS. Nah, jadi kita hubungkan, nanti dapat misalnya persamaan Y adalah sekian, 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 ditambah eh, sekian, sekian dikali TBS. Nah, rumus ini nanti baru dimasukkan bisa ke produksi CPO di Kampar. Seperti itu. Nah, kalau hubungan secara langsung ini nggak bisa ya. Di sini nggak bisa. Kenapa ini? Soalnya ini adalah stock flow. Ya. Stock flow nggak bisa. Nah, nggak bisa ditambahkan ke sini. Nah, ini kalau mau produksi CPO-nya diganti. Jadi bukan stock flow, tapi pakai auxiliary. CPO di sini auxiliary. Lalu misalkan peningkatan teknologi, yang juga jadi auxiliary. Ini juga produksi auxiliary. Nah, tetapi rumusnya berbeda. Rumusnya adalah misalkan eh, di sini positif rumusnya, di sini negatif karena mengurangi seperti itu. Itu baru bisa kita hubungkan dengan eh, bentuk auxiliary lainnya. Jadi auxiliary harus apa namanya dihubungkan dengan bisa dihubungkan dengan auxiliary lagi atau bisa dihubungkan dengan konstan. Jadi ini nggak bisa ya kalau stock flow dihubungkan langsung ke sini. Sini nggak bisa, nggak bakal kebaca. Seperti itu. Ya, ya. Eh, Jadi saya juga apa ya konsep berpikirnya eh, harusnya kan produksi TBS meningkat akan meningkatkan produksi CPO di Kampar gitu. Nah, terus apa ya kemarin yang saya bingungkan juga. Hmm, Berarti kalau misalnya seperti tadi yang kebutuhan TBS ini tidak perlu saya tampilkan. Begitu ya, apa ya? Oke. Jadi Nah ini saya saya cukup eh, logiknya ya, saya kan belum paham ya. Maksudnya sawit ini geser kemana, arah kemana. Kalau kalau mm-mm. misalkan saya nggak tahu nih apakah kebutuhan TBS ini betul dibutuhkan atau tidak, saya kurang paham. Nah jadi eh, kalau mau ya biasanya kalau misalkan hubungannya seperti ini,
Ya seringnya yang saya lakukan adalah memang tidak bisa langsung dari hubungkan misalkan sini ke sini. Maka yang CPO diganti jadi auxiliary seperti itu aja. Kalau misalkan mau ada hubungan ya, ya karena saya nggak tahu logiknya apakah Iya. ada hubungan atau enggak seperti itu. Jadi nanti eh, panahnya itu berarti nanti bisa dari kebutuhan TBS masuk ke auxiliary produksi CPO seperti itu ya, baru nanti akan bisa kita hubungkan untuk melihat gapnya Iya antara betul. adanya ketersediaan dengan permintaan seperti itu, bukan Pak? Iya betul. Oke, saya akan coba nanti. Mungkin sudah sedikit ada gambaran. Terima kasih penjelasannya. Minimal saya sudah ini sudah kebayang juga mungkin tata kesalahannya. Terima kasih Pak. Saya izin stop share-nya. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, waktu sudah menunjukkan 14.24. Saya izin tutup terlebih dahulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih pada Bapak Azizan yang telah menyampaikan materinya. Oke, sebelum kita akhiri sesi pelatihan pada hari ini, saya mohon untuk Bapak Ibu menghidupkan kamera untuk kita dokumentasi bersama. Silakan hidupkan terlebih dahulu. Oke, baik. Izin Pak, boleh dapat rekaman ini enggak untuk diulang-ulang? Ya, siap. Recording dari ini. Oke, kita dokumentasi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Ya, kita tutup saja pertemuan pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi banyak wabarakatuh. Pak. Terima kasih banyak.